tiba-tiba Ya Pak. Bisa minta bantuan untuk ini, untuk Pak. Ya. ya, oke. Oke, thank you. Oke, silakan absen. Silakan absen di kolom chat ya. Tiga, ya tinggal sisa satu, tinggal HK ya. Saya share screen. Oke, yang terakhir itu adalah kita bahas sampai ke elektronegatifan ya. Nah, kita sekarang lanjut dikit. Logam sama kereaktifan. Oke. Ini dua. Yang sudah kita pelajari, nah ini sangat membantu kalian kalau kalian ada waktu membaca, ya meluang. Waktu mah ada, hanya sifatnya meluangkan untuk membaca. Jadi kalau ada meluangkan membaca, pasti kok pemahaman pasti meningkat. Saya jamin pasti meningkat, tidak mungkin tidak ya. Jadi ketika prosesnya dijalani benar, pasti ada satu pemahaman yang meningkat. Kalau misalkan belum, ya boleh kontak atau japri ya. Nah, yang kita pelajari mengenai sifat periodik gitu ya, sifat periodik di dalam SPU. SPU apa? Sistem periodik unsur gitu ya, sistem tulisannya apa namanya tumpang tindih unsur. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah jari-jari atom. Kemudian yang kedua, ini jari-jari ion. Kemudian yang ketiga, berkaitan sama energi ionisasi. Kemudian yang keempat adalah afinitas elektron. Kemudian yang kelima adalah keelektronegatifan. Ya, keelektronegatifan. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah yang keenam, sifat logam dan non-logam. Gitu ya, itu yang kita bahas. Dan yang ketujuh adalah kereaktifan yang akan kita bahas. Nah, sifat logam dan non-logam, kalau kita lihat di dalam tabel periodik, nah ini HK masih belum masuk. Oke. Sekarang saya mau ambil dari periodic table. Haga itu Rafael bukan ya? Bukan ya? Ya, oke, saya coba ikut apa namanya? Ikut chat. Oh ya, oke, udah. Baru masuk. Oke, sip. Saya tunggu-tunggu. Oke. Di sini saya ambil, kita lihat, kita sambil lihat ya di apa maksudnya di kenyataan kehidupan sehari-harinya.
itu adalah, oke, kita lihat di sini. Berarti kalau kita perhatikan, yang bisa kita lihat tuh besi, logam besi, nikel ya, oke, jarang. Kemudian logam apa lagi ya yang bisa kita lihat ya? Aluminium, kemudian timah, kemudian apa lagi ya? Nah, Mg, nah ini mulai jarang. Kemudian silver, emas, nah platinum jarang, tapi dia pasti kalian sering mendengar kalau ada patah tulang itu disambung sampai pakai platinum. Kemudian ini mah tungsten itu sering dipakai di bolam yang lampu warna kuning, ada pijarannya, kawat yang berpijar kalau kita colok ke listrik ya. Nah, jadi hampir kalau kita lihat posisinya, nah ini posisi logam itu ada di sini. Ya, jadi kalau kita melihatnya, jadi kita menyimpulkan bahwa di daerah sebelah kiri itu banyak logam, begitu ya. Kalau kemudian di sisi kanan itu baru banyak terletak yang sifatnya non logam, begitu ya. Nah, jadi dari pengamatan yang ada di lingkungan kita, kita mengamati bahwa itu semuanya bagian kiri banyak logam, yang kanan non logam. Nah, kita mau lihat sifat kelogaman itu dari kiri ke kanan seperti apa. Kalau dari kiri ke kanan, bahwa non-logamnya itu ada banyak di sisi kiri, berarti kalau kita lihat sifat logam, dari kiri ke kanan, itu adalah berkurang. Karena dia berubah menjadi non-logam, ya. Karena di bagian kanan itu non-logam. Kemudian, kalau kita jadi dari kiri ke kanan udah di situ udah dibilang sifat logam berkurang. Nah, sekarang dari atas ke bawah itu bagaimana? Sifat logamnya bertambahkah atau berkurangkah gitu ya. Nah, kita ketahui sifat logam itu ya keras, kemudian density-nya juga berat, kemudian mengkilau gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat di golongan ya besi, bisa kita lihat apalagi juga emas gitu ya. Emas itu semakin berat. Jadi dari sifat-sifat demikian kita bisa simpulkan berarti dari atas ke bawah itu dia sifat logamnya semakin bertambah gitu ya, sifat logamnya semakin bertambah. Jadi dari atas ke bawah sifat logamnya bertambah. Jadi semua dengan melihat tabel periodik itu menjawab semua sifat. Jadi apa-apa kita selalu mengamati lihat tabel periodik. Apa-apa tabel periodik. Kita banding tabel periodik ya. Jadi tabel periodik ini di dalam kimia sangat penting. Itu akan bisa memahami secara keseluruhan dan secara komprehensif gitu ya. Oke, itu adalah sifat logam. Dan di tengah-tengah sifat logam itu ada yang kita namakan adalah metaloid gitu ya, metaloid. Metaloid. Berarti metaloid itu di bagian yang saya stabilo yang ini. Ya, dia adalah warna yang hijau, ya warna hijau agak tua dikit. Nah, jadi di situ ada warna biru, hijau, sama hijau muda. Nah, yang warna hijau agak tua itu adalah metaloid. Nah, metaloid ini kenapa kok disebut metaloid? Iya, karena dia merupakan transisi dari logam ke non-logam. Nah, kebanyakan maksudnya fungsi dari katakan metaloid ini banyak sekali. Salah satunya itu adalah silikon. Silikon ini kita kenal dengan semikonduktor. Di dalam semikonduktor ini manfaatnya banyak sekali karena kalau kondisi panas dia bisa menghantarkan listrik, sedangkan kondisi dingin dia tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi ada semacam on-off. Makanya ini dipakai di dalam sirkuit komputer misalkan ya. Jadi semikonduktor. Jadi dan juga penghargaan yang besar buat silikon ini rasanya ada hubungan namanya Silicon Valley.
Silicon Valley itu di mana Google berada, dinamain tempat Silicon Valley. Jadi dia penggunaan silikon itu sangat besar di dalam teknologi untuk komputerisasi. Nah, kegunaan detailnya saya juga kurang nggak banyak saya tahu ya, tapi itu yang saya tahu. Oke, itu metaloid. Nah, kemudian coba baca di Nah, coba minta Justin. Justin baca, lihat di halaman 119. 119 paragraf paling atas. Halaman 119 paragraf paling atas. Bentar, Pak. Iya. Video sama audionya di on kan. Halo Justin, Henry. Kita skip dulu ya, nanti balik lagi. Nggak tahu ada apa. Saya minta Rafael. Rafael dulu untuk baca, nanti back to Justin. Halo Rafael. Ya, Pak. Iya, minta tolong baca halaman 119, yang paragraf paling atas. Videonya di on kan? Ini ke reaktifan. Bagian atasnya lagi. Jadi unsur logam terletak pada bagian kiri bawah sistem periodik unsur, sedangkan unsur non-logam terletak pada bagian kanan atas. Akan tetapi golongan unsur yang paling bersifat non-logam adalah golongan 7A, bukan golongan 8A. Unsur Iya, yang oke. pada Cukup bagian sampai di situ. Cukup sampai situ. Makasih Rafael. Nah, jadi yang bersifat sangat katakan paling non logam itu adalah golongan 7A, bukan golongan 8 ya. Kenapa? Karena golongan 8 sudah stabil elektronnya. Dan unsur sifat logam dan non logam ini berkaitan dengan kereaktifan. Nah, sekarang kita bahas. Jadi berkaitan sama yang kita namakan adalah kereaktifan. Oke, kereaktifan. Kita sekarang membahas kereaktifan. Di dalam kereaktifan, namanya kalau yang ini kita lihat bahwa kereaktifan itu membahasnya adalah namanya reaktif, berarti dia berkaitan sama reaksi. Kalau reaksi berarti kalau di dalam hal ini kita lihat ini melepas atau menerima. Ya, melepas atau menerima berkaitan sama elektron gitu ya. Oke, nah sekarang berkaitan melepas atau menerima elektron, reaksi melepas atau menerima elektron. Nah, ini kita kaitkan sama sifat logam dan sifat non logam. Ya, kita mau kaitkan itu. Oke, nah sekarang kalau kita lihat kita kaitkan sama sifat logam, jadi yang berkaitan sama sifat logam itu adalah ini ya, sifat logam, kita lihat tabel periodik lagi. Oke, nanti ada satu video yang bisa nanti kalian tonton, nanti saya kirim. Nanti bisa dilihat ya mengenai apa? Mengenai ledakan. Oke, kalau logam dari atas ke bawah itu tadi sifat logamnya bertambah ya, bertambah.
Nah, di sini yaitu oke, nah untuk supaya lebih ini saya minta satu lagi. Minta Steven. Steven untuk baca yang kreatifan satu kalimat. Cepat aja. Kreatifan Video sama audionya dibuka. Iya, Steven. Kalimat yang pertama. Reaktifan suatu unsur tergantung pada kecenderungan melepas atau menarik elektron. Ya, oke. Thank you. Nah, jadi, thank you, Stefan. Nah, berkaitan sama reaktif, itu pengertiannya adalah berkaitan sama melepas, jadi kecenderungan melepas atau menerima. Menerima ya. Jadi kalau kita katakan mudah melepas, itu kita namakan reaktif. Kalau yang katakan sukar melepas atau sukar menerima, itu kita namakan tidak reaktif atau kurang reaktif ya, tidak reaktif. Oke, sekarang kita bandingkan, kalau kita amati sifat, oke nanti saya hubungkan. Kita melihat reaktifnya dulu. Antara Li itu nomor atom 3, kemudian Rb itu nomor atom 37. 3 sama 37. Ini 3, kemudian ini 37 Rb. Gitu ya. Nah, minta Timothy, coba. Timothy audio sama video dinyalain. Untuk Li sama Rb. Ayo dengan segera buka tatak. Pak. Ya, videonya di on. Nah, ya berkaitan sama Li ini, kalau Timothy amati, coba buat konfigurasi elektron untuk Li, Timothy. Tapi berdasarkan Bohr aja untuk karena masih golongan A. Kira-kira konfigurasinya apa? Dia oke. Masih bingung ya? Oke, ya. Oke, thank you Timothy. Nah, saya langsung masuk ke Hagai. Ya Pak. Ya, oke. Kalau menurut Hagai gimana nih konfigurasi Bohr untuk Li? Dibuka videonya. Masih bingung sih Pak. Iya, oke. Coba videonya nyalain. Saya coba tuntun. Ini kalau saya punya Na 11, berarti konfigurasi elektronnya adalah kulit pertama isinya 2, ini kulit kedua isinya. Videonya dinyalakan, audionya dinyalakan. Ini 8, kemudian halo Hagai 3, ini adalah 1. Videonya dinyalakan Hagai. Oh bentar. Jadi kalau untuk Na itu 28 sama 1. Nah, kalau misalkan di sini berarti kalau yang Na saya punya 11 proton, kemudian elektronnya juga 11. Kenapa? Karena dia adalah netral, tidak ada muatannya. Jadi proton sama elektron itu selalu sama kalau dia netral. Nah, coba yang Li bagaimana? Videonya dinyalakan, oke. Protonnya 3 dong. Protonnya betul 3, kemudian elektronnya adalah 3. 3, kemudian konfigurasi elektronnya adalah? Itu nggak tahu. Iya, oke. Nah, itu oke, thank you Hagai. Nah, ini adalah 2, ini 1 ya. Nah, kemudian ke Justin lagi. Halo Justin. Ya Pak. Oke, videonya dinyalakan.
Bentar. Iya, oke. Nah, kalau untuk RB gimana cara membuat untuk konfigurasi elektronnya? RB. Iya. Analisa dulu aja dari awal protonnya berapa, elektronnya berapa, kemudian eh, kita masuk ke konfigurasi board. Berarti protonnya berapa? Dia sama dengan ini. Jadi proton itu ditunjukkan ini namanya adalah nomor atom ya 37. Kemudian elektronnya berapa? Kalau protonnya 37, maka elektronnya adalah 37. iya, 37 ini kita buat konfigurasi di dalam kulit pertama isinya berapa, kulit kedua berapa, kulit ketiga berapa. Nah, ini ada informasi yaitu adalah 2n kuadrat. Nah, kalau yang ini kulit pertama, ini pakai bor ya. Kulit pertama maksimalnya adalah 2. Kalau kulit kedua maksimalnya adalah n-nya itu 2. Jadi kalau dihitung kan 2n kuadrat, 2 kuadrat. Jadi ini 8, maksimalnya 8. Nah, sekarang kalau 2n kuadrat ini kulit ketiga, berarti 3 kuadrat, maka dia adalah maksimalnya 18. Yang ini adalah 18. Nah, coba ini kalau dihitung, ini masih 10, berarti masih 28 ya. 28. Nah, berarti kita masih terus lanjut. Nah, berikutnya adalah 8. Nah, kurang berapa? Coba Justin hitung kira-kira kurang berapa? Kalau saya udah menempatkan ini, sisanya berapa yang kurangnya? Kalau kita hitung, berapa? 1. Yes. Oke, thank you Justin. Ini 1, jadi totalnya jadi 37 ya. Nah, oke, sekarang kita mau lihat. Kita mau bandingkan untuk Li sama Rb. Nah, kira-kira Michelle, kalau menurut Michelle, mana yang lebih mudah? Halo Michelle, Michelle ada 2 nggak? Michelle Angelique Y. Halo Michelle. Halo. Oke, kita skip. Aurel. Halo Aurel. Iya, Pak. Oke, bisa apa videonya di on kan juga. Nah, untuk Li sama RB kita udah tahu konfigurasinya seperti ini. Kira-kira mana yang lebih mudah untuk katakan elektronnya itu dibuang atau dilepas? Kalau kulit, makin banyak kulit itu juga menentukan jaraknya juga ya. Jaraknya juga Yang RB. RB. Oke. Elektron RB yang dibuang adalah yang keluar dulu ya. Nah, kira-kira dari pengamatan Patri Aurelia, kenapa yang RB kok lebih mudah ya? Kok lebih mudah dilepas? Kenapa lebih mudah dilepas? Soalnya kan protonnya lebih kecil. Jadi gaya tariknya Yang lebih kecil siapa? Li. Li. Oke, thank you. Thank you Aurel. Nah, di sini jadi kita udah dengar sama-sama. Jadi ke bawah itu dia makin, kalau ke bawah itu makin mudah melepas elektron ya. Nah, makin mudah melepas elektron itu karena apa?
Karena tarikan semakin ke bawah, tarikannya makin lemah. Jadi tarikannya siapa? Elektron di kulit terluar dan inti, gitu ya, tidak lebih di dalam. Nah, kemudian tarikannya lemah, jadi ya secara posisi juga dia makin jauh ya. Oke. Jadi fokus kedua ini. Kalau makin mudah melepas, berarti kita namakan makin reaktif. Gitu ya, makin reaktif. Jadi makin ke bawah makin reaktif ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat berkaitan sama non-logamnya sekarang. Non-logam. Nah, kita bandingkan. Oke, kita lihat di sini di screen-nya. Kita mau bandingkan adalah Fe sama I. Sorry, bukan Fe. F sama I. F sama I. Oke, F sama I. F sama I. Kalau F itu adalah 9, kalau I saya tidak hafal, intip 53. 53. Nah, oke. Saya minta coba Sam. Halo Sam. Halo Sam. Halo Sam. Ya. Oke. Ya. Saya skip ya. Tadi masih bisa ya? Oke. Saya skip. Oke. Kemudian saya ke Kenly. Hai Kenly. Ya Pak. Ya, nyalakan. Oke, video, thank you. Nah, sekarang untuk ini 9, coba buat konfigurasi untuk F. Pakai bor. Iya, pakai bor. 27 ya. Iya, kalau yang 53 untuk iodin. 28, 18. Iya. 18 lagi. Yes. Ini total 46. Iya, oke. Nah, sekarang belum selesai, tunggu. Nah, kira-kira kalau ini adalah non-logam ya, non-logam. Jadi kira-kira mana yang lebih mudah untuk menerima elektron? Sekarang konteksnya adalah menerima elektron. Nggak tahu Pak. Oke, kalau menerima elektron ini kita kaitkan sama tarikannya. Tarikan elektron. Kira-kira mana yang menarik lebih kuat elektronnya? Untuk fluorin atau F atau I? Yang I bukan. Yang I. Oke. Nah, coba kalau yang I belum tentu benar, belum tentu salah ya. Kalau yang I itu adalah jaraknya jauh. Ini misalkan bayangkan inti di sini. Kalau yang ini inti sama jaraknya di sini. Mana yang lebih kuat tarikan inti terhadap elektron yang di kulit terluar? Yang I. Yang I. Iya. Walaupun jauh. Oh, yang F berarti ya. Kenapa milih F? Lebih dekat. Lebih dekat. Kalau lebih dekat artinya dia menariknya lebih kuat gitu ya. Oke, thank you Candy. Nah, di sini tarikannya walaupun akan sangat membingungkan ketika melihat jumlah proton. Protonnya 53, ini protonnya 9. Tapi ternyata proton banyak tapi jaraknya jauh, ya percuma. Jadi jaraknya yang dekat kita akan lihat kalau jarak periodenya sama ya, baru kita melihat protonnya. Kita bisa pertimbangkan protonnya. Jadi ini jaraknya jauh, maka kita mau tulis bahwa F itu menarik elektron lebih kuat. Kita tuliskan di bawah bahwa F menarik elektron lebih kuat. Kenapa? Karena jaraknya lebih dekat. Lebih dekat.
Jarak lebih dekat ini digambarkan dia punya 2 kulit, begitu ya. Karena tarikannya lebih kuat, maka ketika F berarti dikatakan bahwa F itu mudah menerima elektron, gitu ya. Oke, F itu mudah menerima elektron. Jadi artinya ada kata mudah menerima, maka F itu adalah kita katakan lebih reaktif, gitu ya. Nah, di sini kita gambarkan untuk logam, kita ambil dari tabel periodiknya lagi. Untuk yang ke bawah, ini adalah makin reaktif, ya, ke bawah. Ini untuk logam. Dan untuk ke sini, ini adalah makin reaktif. Untuk yang bukan ini ya, bukan golongan 8 ya. Hati-hati. Jadi untuk yang F itu adalah golongan 7, ke atas makin reaktif. Jadi makanya saya hapus yang golongan 8 karena golongan 8 stabil gitu ya. Nah, sekarang kalau dari kiri ke kanan bagaimana? Oke, kita lihat. Nah, saya mau minta Kevin, tolong bacain halaman 119. Halaman 119. Jadi di bagian kalimat terakhir ya, sebelum unjuk kerja. Sebelum unjuk kerja 3.3. Sebelumnya, satu kalimat. Halo Kevin. Kevin yang mana, Pak? Oh, ada 2 ya. Kevin Lucius. Thank you infonya, Kevin Lucius. Yang mana, Pak? Halaman 119, unjuk kerja 3.3 bagian atasnya. Satu kalimatnya. Iya. Audionya, videonya dibuka. Yang kreatifan. Ya, betul. Tapi hitungan paragraf, satu kalimat di akhir paragraf. Videonya dibuka Kevin. Golongan 8A bersifat tidak reaktif. Oke, mundur satu kalimat lagi. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, mula-mula kreatifan menurun, kemudian bertambah hingga golongan 7A. Ya, thank you Kevin. Nah, di situ udah dijelaskan di situ udah dinyatakan bahwa kreatifan itu adalah dia turun, kemudian dia naik lagi ya, Oke. Di sini kita mau memahami kenapa kok kok turun ya. Kita pahami adalah di sini sifatnya adalah sifat logam. Ya, sifat logam. Nah, sifat logam kita lihat nih, kita lihat jari-jarinya aja ya. Kalau jari-jari dari ke sana itu jari-jarinya makin kecil. Nah, kalau makin kecil, jadi kita bilang susah untuk melepas elektron. Ketika dibilang susah, berarti menjadi kurang reaktif. Gitu ya, langkah berpikirnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita lihat di sini adalah non-logam. Kemudian kita lihat ke kanan makin kecil. Kalau makin kecil artinya makin mudah untuk menerima elektron.
Maka karena ketika makin muda, makanya makin reaktif. Begitu ya. Oke, nah sekarang coba kerjakan nanti saya nanya ya. Halaman 120 nomor 3. Mana yang terbesar, mana yang mempunyai yang terbesar, nanti saya tanya ya. Oke, kalian kerjain semua dulu ya. Saya akan aktifkan Sokratif kalau ada pertanyaan. Oke, Sokratifnya baru diaktifkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi S2 QRS ST. Oke. Halo Michelle. Halo Pak, Iya. maaf tadi nge-lag banget. Oh ya, oke. Videonya dinyalain. Nah, untuk videonya dibuka dulu. Nah, kira-kira untuk mencari ini gimana, Michelle? Kira-kira langkah berpikirnya apa yang perlu kita buat dulu ya? Atau langsung menjawab? Halo Michelle. Sorry Pak, putus-putus tadi apa? Oh ya. Untuk langkah untuk menjawab mencari jawaban 3A itu kita langkah berpikirnya apa dulu ya? Seperti bagaimana kita untuk mendapatkan jawaban jari-jari atom terbesar? Bagaimana langkah berpikir kita untuk mencari jari-jari atom terbesar?
Nyari dulu nomor atomnya. Oke, cari nomor atom. Habis itu aktifkan ini audionya langsung. Maksudnya jangan ditutup-tutup, tutup on off maksudnya. Eh, Cari nomor atom terus Diurutin gitu, kayak disusun kayak apa ya? Dijadiin tabel periodik sementara gitu loh. ya oke, oke good. Oke, nah sekarang setuju. Nah, cari nomor atom kemudian urutkan disusun periodiknya. Videonya bisa dinyalain, Michelle. Nge-lag, Pak. Nge-lag. Dicoba yuk. Dicoba dulu. Dari suara sayanya ya kali ya. Coba dihidupkan. Sambil dicoba. Nah, diurutkan susunan periodik. Oke. Nah, sekarang kalau yang P itu periode berapa, golongan berapa? Periode berapa, golongan berapa? Halo Michelle, masih nge-lag? Ya, Untuk yang P itu periode berapa, golongan berapa? Coba videonya dinyalakan. Maksudnya ingin ngetes juga. udah saya nyalain. Udah ya. Oh, di sini sih saya nggak. Oke. Ya nanti sambil. Ya oke. Nyalain dulu aja. Nah, sekarang periode sama golongan berapa untuk P? 1S2-nya. Periode 1. Ya, golongannya. Kalau 1S2 paling perlu hati-hati, dia adalah golongan 8A. Ya oke. Nah sekarang kalau yang Ki, dia periode berapa, golongan berapa? Periode 2. Yes, golongannya 7A. 7A. Oke. Nah, thank you Michelle. Nah, kemudian coba ke Kevin Setiadi. Ya, Pak. Ya, untuk yang videonya dinyalakan ya. Oh iya. Periode sama golongannya. Periode sama golongannya teh Untuk yang Ki. periodenya teh 5 ya, Pak? Periodenya 5 ngelihat, sorry yang Ki, yang ini. Sorry yang R, saya bukan. Karena yang Ki sudah, maaf. Periodenya yang R tuh 1. Oke, nah mungkin ngelihat ini ya, 1 itu golongannya. 1A. Oh Nah, iya, golongan. hati-hati. Kalau menentukan golongan berarti perlu tahu valensinya. Nah, kayak gini. Dari yang ini, kita ini bisa singkat, itu menjadi He2, menggantikan yang ini ya. Ya. Kemudian 2S2, 2P1. Oke, periodenya berapa? Periodenya ada dilihat dari ini. Periodenya Jadi, 2. ya, karena ini berbicara mengenai kulit. Kemudian golongannya berapa? Menghitung jumlah ininya. Golongannya tuh 3A kalau gitu. Yes, 3A. Jadi, oke, sekarang yang S. Coba Kevin. Sorry, yang T maksudnya. S ya. Gimana nih? Yang Sekarang, S artinya periodenya 2, yes. golongannya 6. Hati-hati. Perlu melibatkan yang ini 7. dalamnya. 7, yakin? 8. Iya, 8A. Kemudian yang terakhir yaitu yang P. Yang T. Periodenya 3. Periode 3 tuh
golongannya? Golongannya 1B. Oke, hati-hati. Ini adalah 1A. Kalau B ciri-cirinya apa? 3S2, ini nanti di belakang ya. Saya lanjutin. 3S2, 3B6, 4S2, 3D misalkan mau 1 atau sampai 10. Jadi kalau B itu adalah ada D-nya. Paling mengingatkan. Oke? Thank you, Kevin. Oke. Dari ini maka kita susun, kita mau lihat di dalam, kita cocokkan aja di dalam P-table ya. Nah, P-table-nya karena masih online mah melihat P-table untuk katakan mempercepat, ataupun offline juga sama juga memperlihat P-table juga. Nah, sekarang kita mau lihat untuk yang pertama, periode 1 golongan 8A. Oke, periode 1 golongan 8A, berarti artinya ini HE ya. Yang kedua adalah yang Q-nya adalah periode 27. Periode 27A. Periode 27A, berarti F ya. Oke, kita cek lagi R. R-nya adalah 2 sama 3A. Periode 2, 3A. Periode 2, 3A. Periode 2, 3A. Yang ini ya. Periode 2, 3A. Kemudian S. Periode 2, golongan 8A. Oke, yang ini berarti. Kemudian yang T. Periode 3, golongan 1A. Oke, periode 3, golongan 1A. Yang ini. Oke, kita jawab pertanyaan sekarang. Renal maksudnya. Renal, coba dari yang diketahui ini mau menanyakan untuk yang pertanyaan yang pertama, yang A. Yang A adalah, yang A-nya itu adalah mana jari-jarinya yang terbesar? Siapa kira-kira Renal? HE, NA, B, F, atau NE? NA, Pak. NA, oke. Good job. Alasannya apa kira-kira? Ya, dia punya kulit terbanyak. Wis, mantap. Kulit terbanyak. Berarti jaraknya yang terjauh gitu ya. Oke, yang B sekarang, Renal. Kalau B itu adalah energi ionisasi terbesar. HE, Pak. Oh, oke. Good job. Kenapa ya? Gara-gara apa? Oh, dia tarikan dari atom inti ke elektron kulit luarnya. Oke, tarikan inti dan elektron terluar. Luarnya itu kuat. Kuat, iya, oke. Dan juga karena jari-jarinya bisa juga jari-jari paling kecil ya. Oke. Nah, yang C sekarang, Renal. Afinitas elektron terbesar. Sama HE, Pak. Oke. Yang perlu hati-hati adalah ketika berbicara afinitas, coba kita lihat afinitas elektron. Coba Renal buka buku. Halaman yang afinitas. Oke. Halaman 115 ya. 115. Dugaan awal adalah F sama HE sama NE. Nah, coba cek data di situ. Yang angkanya besar siapa? NE. NE, oke.
Kalau mungkin karena kenapa menyebut Ne, saya rasa karena ada angka plus sama ada angka negatif ya. Nah, sekarang angka plus sama negatifnya kita nggak lihat. Energinya saja. Karena kalau negatif itu dia melepas, jadi menyebabkan panas. Nah, ini justru menerima energi kalau plus. Berarti yang nilainya aja yang besar adalah F. yes, F. Berarti afinitas elektron terbesar itu melihat nilainya saja. Jadi plus atau negatif tidak dilihat. Karena plus minusnya ada artinya tersendiri. Kalau min melepas, plus menerima. Kayak gitu ya. Nah, coba dua yang terakhir sekaligus, Renal. Oh, sorry, 3. Nah, kalau misalkan yang D, yang merupakan logam yang mana, Renal? Yang logam apa? Ne atau A? Yang logam. Nggak tahu, Pak. Logam yang bagian kiri berarti. Bisa terlihat screen-nya? Bisa. Ya, oke. Berarti yang sisi kiri, mana yang terlihat di sisi kiri? Na. Oke, good. Kalau yang E, yang tergolong non-logam, Non-logam jadi ada berapa tuh? Ada di bagian kanan. kan ya. Ada Iya. 3. Yes, betul. Ya. Oke, berarti He, F, sama Ne ya. Nah, sekarang kemudian yang metaloid. Yang B. Yes. Sip, thank you, Rena. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, bahwa secara kalau kita rangkumkan itu langkah pertama ya sudah menentukan periode sama golongan ya. Kemudian menentukan di dalam sistem periodik seperti apa. Langsung lihat sistem periodik, jadi mempermudah. Oke, sampai situ dulu atau ada pertanyaan enggak? Oke, Pak, bukan yang P itu golongan 2A. Golongan 2A. P itu, P itu golongan 2A. P, maksudnya fosfor ya. Oke, nanti saya japri ya. Maksudnya enggak terlalu ini. Oke, sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Ketemu di besok hari. Bye-bye. Oke, bentar. Jangan. Ini baca. Jadi untuk besok, persiapan besok, saya hampir lupa. Baca halaman 120 sampai 122. Ya. Oke, itu aja. Silakan absen dan bisa live. Absen di kolom chat. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Yap. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak, Ya. saya tadi absen di awalnya nggak ketulis kayaknya Pak, tapi saya udah ngesen. Udah ngesen apa? Apa kayak absen di awal kan nulis nama absen. Oh ya, Nama saya udah di-send, cuman kayaknya nggak Ya. kecatat gitu. Oh ya, oke. Oke, thank you infonya. Terus sekarang nggak Di bisa ngesen lagi, Pak. karena itu, Pak, karena ada rolling apa namanya? Karena yang left itu. Paling tunggu sebentar. Oke. Ya, tunggu sebentar solusinya.
Ya udah, makasih Pak. Sip, thank you. Oke, bye-bye. Jadi di awal nggak apa-apa Pak? Iya, nggak apa-apa. Kamu udah kasih info ya. Oh, oke, makasih Pak. Maaf Yuk, Pak. sama-sama.